Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babul faraidi, bab tentang faraid. Faraid itu tentang pembagian waris. Tentu yang paling pokoknya yang ada di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11 sampai 14, kemudian ayat terakhir. Hadis ini hanya sebagai keterangan tambahan fikih. Halaman 432. Yang belum ketemu halaman 432. Jadi di Al-Quran itu sudah dibahas secara berurutan, mulai waris anak. Ini kita sudah pada paham ya, 2:1, 2 laki-laki, perempuan 1 bagian. Jadi kalau ada anak 5, laki 2, perempuan 1, ada anak 3, laki 2, perempuan 1, dihitungnya 5. Yang laki-laki dapat 2, 2, perempuan 1. Jadi dibaginya bagi 5. Kemudian bagian di atasnya orang tua dapat 1/6, kecuali kalau tidak ada anak, ya, tidak ada anak laki-laki, maka jatuh ke orang tua. Kemudian bagian suami dan istri, suami itu dapat 1/2, kecuali kalau ada anak dapat 1/4, kalau istri 1/4, kalau dapat anak kalau ada anak dapatnya 1/8. Dan istri itu 2, 3 dihitungnya sama. Ya kalau istrinya 3, 1/8 itu dibagi 3, rugi pokoknya mah. Rugi buat istri. Kalau istrinya 1 pun 1/8 itu ya untuk sendiri saja. Kalau bertiga berarti dibagi 3, 1/8 itu. Kemudian terakhir bagian saudara itu dijelaskan di Al-Quran, ya. Saudara itu dapat kalau tidak ada anak dan tidak ada ayah, anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, ada ayah, itu yang pokok, ya, aslud zakar. Yang lain saudara, paman tidak akan dapat. Tapi kalau anak laki-laki nggak ada, jatuhnya ke ayah. Ayah nggak ada, nah baru ke saudara. Ya. Saudara pun pembagiannya sama, 2:1. Saudara laki-laki, saudara perempuan dihitungnya 2:1. Yang paling ditekankan di dalam Al-Quran itu di ayat 13-14, tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul mubin wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Jadi yang harus kita soroti, jangan berani-berani melanggar ketentuan waris. Dan waris ini nyaris tidak ada ikhtilaf. Silakan mau tanya madhab Syafi'i, madhab Hanbali. Kalau di kita mau tanya ke Persis, ke NU, ke Muhammadiyah, ke PKS, sama. Nyaris nggak ada ikhtilaf, ya. Sama dengan fikih muamalah, nyaris tidak ada ikhtilaf. Kecuali di yang baru-baru itu kayak GoFood gitu ya, dana kartu kredit, karena itu nggak ada zaman Nabi, nah itu ada ikhtilaf. Jadi kalau waris itu
tidak ada ikhtilaf, nyaris ada dikit-dikit, tapi yang pokok-pokoknya nggak ada ikhtilaf. Mau ke pesantren NU nanyanya, mau ke pesantren Muhammadiyah, pesantren Persis, jawabannya mau jauh sama ya. Dan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa waris itu udah aja lah biar adil, laki perempuan dibagi sama, nggak mungkin ada. Kalau ada berarti itu mubalik sesat ya. Berat nyebut ustad nage mubalik sesat. Faraid itu artinya bisa dari fardu wajib, bisa juga dari farid itu bagian-bagian furud ya, bagian-bagian waris. Di hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraido bi ahliha, berikanlah bagian-bagian waris kepada pemiliknya, yang anak, yang orang tua ya. Kalau ada anak laki-laki, perempuan, orang tua, bapak, ibu, suami, istri, udah kan sakitu mulai dinulain ya. Saudara nggak dapat, paman nggak dapat ya, keponakan ipar nggak mungkin dapat. Yang pokok itu anak, terutama anak laki-laki, orang tua terutama ayah. Nah ketika nggak ada ayah, nggak ada anak laki-laki, baru saudara kedapat kecepretan. Kalau anaknya misalkan perempuan saja, nggak ada anak laki-laki, otomatis saudara si mayit kecepretan. Itu faraid. Fama bakia, maka yang tersisa fahuwa li aula rajulin dzakarin, itu bagi lelaki yang paling dekat. Anak, cucu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki sebapak, paman seibu sebapak, paman sebapak, anak paman, kemudian yang memerdekakan dan maula, ada 15 ya. Maula itu yang dulunya hamba saya kayak Bilal dengan Abu Bakar. Bilal itu dimerdekakan oleh Abu Bakar, maka Bilal itu maula Abu Bakar. Atau kayak Humron maula Utsman. Humron itu hamba saya dimerdekakan oleh Utsman, jadi maula Utsman. Kalau Humron gak punya kerabat, itu warisnya jatuhnya ke Utsman bin Affan gitu. Kalau Utsman bin Affan wafat, jatuh ke Humron, sigana moal da loba anak incuna. Jadi kalau nggak ada nih yang 13 baru ke maula ya, ke al-mu'tik ya. Itu urutannya ada 15 laki-laki. Kemudian hadis berikutnya dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafiro wa la yarithul kafirul muslim. Muslim tidak menerima waris dari orang kafir tidak menerima waris dari muslim. Nah, ini ada sedikit ikhtilaf di Imam Abu Hanifah. Kafir tidak boleh menerima waris dari muslim, tapi muslim boleh menerima waris dari kafir kalau demi kemaslahatan gitu. Kenapa? Karena mu'alaf umumnya tertindas, mu'alaf umumnya terusir ya. Mu'alaf itu umumnya hidupnya dari nol lagi ya, mustad'afin. Maka dari itu kalau orang tuanya, kakaknya ada yang meninggal, dia berhak menerima waris dari keluarganya itu. Karena kalau tidak nanti jatuhnya ke gereja. Daripada diambil gereja, lebih baik diambil ke mu'alaf. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi 3 mazhab lainnya sepakat. Dan saya pribadi mengategorikan yang begini syubhat. Muncek ieu menang, mayoritas melarang itu syubhat berat. Bahkan 99% yakin ya.
Jadi sabeunghar-beungharnya Bapak Felix Xiao jangan mau menerima waris dari bapaknya sampai bapaknya mengucapkan syahadat. Kalau misalkan nih sayang, jangan ada kata sayang sama harta haram. Kan naon bedana jeung harta korupsi. Lebar ya harta korupsi ya, samiliar ya. Daripada ku batur mending ku urang man gitu filosofina. Ya. Jadi untuk harta haram itu enggak ada sayang-sayang, berapapun jangan kita mau ambil. Jadi ini harus dikuatkan dulu akidah mualafnya, haram. Enggak boleh ya. Jadi dengan pertimbangan maslahat justru tidak maslahat. Karena itu statusnya harta haram tidak akan jadi berkah. Itu yang paling kuat. Dan saya selalu begitu kalau ada yang tanya, nggak boleh. Kuatkan dengan zakat, kuatkan dengan sodakoh, dana wakaf. Itu kan ada peruntukan buat mu'alaf. Ya, wal mu'allafati qulubuhum. Kuatkan oleh kita, saling mendukung para mu'alaf ini agar kuat. Disinilah kita jangan terlalu serampangan mengkafirkan, karena konsekuensinya nanti nggak dapat waris. Gimana nih keluarga yang NII? Ibu bapak nama sama dengan kita, cuma anaknya NII mengkafirkan orang tuanya, ya udah, nggak usah diberi waris, antep. Ya. Tapi ada orang tua yang begitu tega, orang tua nama budak nama tega, tinggal ke bapak lagi dianggap kafir dulur-dulurna, bahkan keluarganya keluarga ustad misalkan, tinggalkan dan seakan-akan sudah nggak ada hubungan lagi. Kita saking kuatna akidah sesatna. Jadi kan harus wala dan baro ya. Harusnya baro itu ke orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, ya mah kadulur sorangan oge baro. Hanya beda karena orang tuanya belum masuk NII. Ari NII anu di Indramayu mah wah eta mah ya, leuwih ti sesat. Lain sesat deui leuwih ti sesat. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud, fi bintin wa binti benin wa ukhtin. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Kan di hadis yang pertama tadi ke lelaki yang terdekat, ini enggak ada lelakinya. Anak perempuan dapat setengah. Lalu cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Kan kalau ada anak perempuan 2/3 bagiannya. Kalau ada 1/6-nya lagi ke cucunya gitu. Sisanya berarti 1/3 ke mana? Nggak ada siapa-siapa kecuali saudara perempuan mayit. Maka kata Nabi, lil ibnati an-nisfu wal ibnatil ibni sudus takmilata tsulusain wa ma baqiya falil ukhti. Maka sisa harta itu ke saudara perempuan. Ini kasus ketika tidak ada saudara laki-laki. Kalau ada saudara laki-laki, maka jatuhnya ke saudara laki-laki. Kalau ada saudara laki perempuan berarti 2/1. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menguatkan yang tadi, la yatawaratsu ahlum millataini. Tidak boleh saling mewarisi pemeluk dua agama yang berbeda. Ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang sudah murtad, tajiga Prabowo, tong mere waris ke Hasim Joyo Kusumo. Ya. Terus sebaliknya kalau si Hasim najan ngaranna Hasim, kalau si Hasim itu mati, Bapak Prabowo nggak boleh menerima sepeser pun dari keluarga Hasim. Karena sudah beda agama. Berikutnya dari Imran bin Husain radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Faqala, bertanya, inna bani mata, anak laki-laki dari anak lelakiku, maksudnya cucu dari anak laki-lakiku meninggal dunia. Famali min mirathi, berapa bagian waris saya? Kata Nabi, lakas sudus, bagi kamu 1/6. Ya. Falamma wallada'ahu, ketika dia pergi, maka Nabi memanggil dia lagi karena masih ada 1/6 lagi. Faqala lakas sudusun akhor, bagi kamu 1/6 lagi. Jadi seperti lu. Falamma wallada'ahu, ketika dia pulang dipanggil lagi. Innas sudusal akhor tu'mah, yang 1/3 kedua itu bonus, ya. Tu'mah itu tambahan, maksudnya sebagai asobah, bukan bagian furud. Bagian furud kakek itu 1/6 bagian pastinya, kalau tidak ada ayah. Kalau ada ayah kehalangan, ya. Akimwal menang. Ini kan kasusnya nggak ada ayah, nggak ada bapaknya, yang ada kakeknya, ya. Jadi meureun anak yatim diurus ku aki, meninggal, maka warisnya 1/6 buat kakek, sisanya buat anak-anaknya. Kalau ada anak laki-laki, anak perempuan jatuhnya ke anak laki-laki. Ini nggak ada anak laki-laki. Misalkan dia punya anak perempuan 2, atau kayak tadi anak perempuan cucu perempuan, pokoknya anak perempuan 2/3 kan, 2/3, lalu kakeknya 1/6. Ya. Mohon tadi pada digambarkan bisa tambah lieur. Harus ada klasus karena minimal ini pikihna we, ya. Dari prakteknya tang nama. Saya pernah mengadakan kursus paroid ini di Bio Farma, anger lah lieur orang Bio Farma ge. Di pesantren saya khusus para pemuda lalieur deh gitu. Memang harus yang kuat matematika, ya. Anu teu bisa gitu, teu biasa ngitung matematika, komo pecahan-pecahan mah lieur. Cuma ini kasus hadis ini, ya dia punya 2 anak perempuan, berarti kan 2/3. Nah sisanya kakek kan dapat 1/6, berarti ada 1/6 lagi kan. Nah kemana? Ku Nabi teh buat kakeknya, nggak ada lagi laki-laki yang terdekat. Kenapa Nabi tidak langsung mengatakan 1/3 buat kamu? Takut gagal paham. Jangan nanti kakek berasumsi bagiannya adalah 1/3. Enggak, bagiannya tetap 1/6. 1/6-nya lagi mah pada ayah sisa. Ya, kalau nggak ada sisa mah nggak dapat. Nanti berlaku juga buat ayah, ya. Kalau kasusnya kayak tadi punya anak perempuan 2, lalu ayah, berarti ayah 1/6, anak perempuan 2/3, sisanya 1/6 kemana lagi? Ke ayah lagi. Jadi ayahnya dapat 1/3. Tapi yang 1/3 keduanya itu bonus, tambahan, bukan bagian pokok, bukan bagian faraid. Wa an ibni Buraidata an abihi radhiyallahu anhum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddatis sudus. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagian buat nenek 1/6. Idza lam yakun dunaha ummun, apabila di bawahnya tidak ada ibu. Tidak ada ibu dan tidak ada ayah tentu. Maksudnya kalau ada ayah mah ke ayah semua sisa-sisanya. Kalau nggak ada ayah, nggak ada ibu, ini anak diurus kuninina, maka waris buat neneknya itu 1/6. Atau kalaupun tidak diurus sama nenek, sama bibinya misalkan, tetap neneknya dapat 1/6. Kemudian hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalu warithu man la warithalahu.
Al-kholu itu paman dari pihak ibu, ya. Jadi waris itu Pak paman dari pihak bapak. Contoh, kalau saya meninggal dunia, seandainya nggak ada ke atas ke bawah, tinggal ada paman, maka yang dapat waris itu paman dari bapak saya, keluarga bapak saya, bukan paman dari ibu saya. Paman dari bapak namanya al-ammu. Kalau paman dari pihak keluarga ibu namanya al-kholu. Al-kholu itu bukan ahli waris. Ya, ahli waris itu al-ammu dari pihak bapak laki-laki. Nah, kecuali kalau tidak ada ahli waris lagi, yang 15 itu 10 perempuan, 15 laki-laki. Yang tadi 15 sudah disebutkan ya. Kalau yang 10 perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek bapak, nenek ibu, saudara sekandung, saudara sebapak, saudari seibu yang memerdekakan, satu lagi ada pohode itu 25 ya, ahli waris itu ada 25. Nah, kalau yang 25 itu enggak ada satupun, maka berarti boleh ke yang paling dekat. Di antaranya adalah al-kholu ya, paman dari pihak ibu. Ini dalam fikih waris disebutnya zawil arham. Jadi ada ashabul furud. Ashabul furud itu yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ada ashabul asobah, yang laki-laki terdekat itu ya, yang tadi 15. Lalu kemudian zawil arham di luar yang 25. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu an qala kataba Umaru ila Abi Ubaidah radhiyallahu anhuma. Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah. Umar berarti sebagai khalifah. Abu Ubaidah itu gubernur di Irak, karena yang menaklukkan Irak setelah Khalid bin Walid ditarik, itu digantikannya oleh Abu Ubaidah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu. Allah dan Rasulnya jadi maula, jadi pelindung bagi orang yang tidak memiliki pelindung. Ini sudah dibahas dulu di bab utang ya. Kata Nabi, siapa yang punya utang maka ditanggung sama saya sebagai pemimpin. Jadi utang urang teh ditanggung ku nagara, lain tibalik. Utang negara dibayaran ku urang. Dalam syariat itu bukan utang negara dibayar oleh kita, tapi utang kita dibayar ku negara. Wal khulu warithu man la waritha lahu. Dan paman dari pihak ibu jadi ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal idastahallal maulud waritha. Apabila bayi menangis ya, istahalla itu, maka dia dapatkan waris. Menangis itu standar hidup. Jadi kalau bayi itu lahir mati, tidak jadi ahli waris. Kalau bayi itu belum lahir, berarti belum jadi ahli waris. Ya, mati di janin belum jadi ahli waris. Standar ahli waris itu kalau bayinya sudah lahir. Ini sering kasus ya, si A meninggal dunia, ada saudaranya, anaknya saat itu belum lahir, masih hamil istrinya. Apakah anaknya itu dapat waris? Tidak. Kalau dia nggak punya anak, berarti ke saudara-saudaranya. Tentu saja
itu anak yatim itu jadi tanggung jawab saudara-saudaranya, yatimang za makrobah, ya. Yatim yang ada hubungan kerabat itu tanggung jawab kerabat. Di ayat perceraian juga sama kan, wa 'alal warithi mithlu dzalik, tentang kewajiban menyusui atau menyusukan, mencari ibu susu. Jadi meskipun seorang lelaki sudah menceraikan istrinya, itu bayi yang kemudian disusui oleh mantan istrinya tanggung jawab lelaki itu. Dan wa 'alal warithi mithlu dzalik, tanggung jawab ahli warisnya juga. Di keluarga itu meskipun si anak itu nggak dapat waris, tetap jadi tanggung jawab keluarga. Jangan bilang, oh cenah tu adil atuh pan teh bapak nih anak udah can lahir atuh anak. Jadi belum menjadi ahli waris. Cuma yang jelas si anak itu jadi yatimang da makrobah, tanggungan kerabat-kerabatnya harus menanggung. Kemudian hadis berikutnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa lil qatili minal mirathi syai'un, tidak ada bagian waris sedikit pun bagi pembunuh. Ini kendedesken arok, ya, membunuh karena ingin dapat warisnya. Baheula mun Maria Mercedes ibu-ibu karena dia membunuh maka tidak berhak dapat waris. Dan sejak dulu geus rame nya bab waris kaitannya dengan saling bunuh membunuh. Kendedesken arok kalau di Kesultanan Mataram dulu. Nah itu nggak boleh, nggak berhak dapat waris. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelaskan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'ahrozal walidu awil waladu, hasil yang diperoleh ayah atau anak, fahuwa li asobatihi man kana, maka itu milik asobahnya siapa saja yang ada. Kalau maksud ma'aroza itu hasil investasinya, ya, mentoko sewa tokona gitu. Jadi misalkan punya jongkok, karena sudah meninggal nggak ada yang bisa melanjutkan usahanya, lalu kemudian disewakan. Nah itu harus dihitung waris pembagiannya, ya. Ini pernah ada yang tanya ke saya, toko itu dulu milik kakeknya, yang megang tokonya anaknya yang pertama, lalu meninggal kakeknya, kemudian dilanjutkan oleh anak pertama, tapi dah status tokonya milik kakeknya, anak pertamanya meninggal dunia, nggak ada yang bisa melanjutkan, disewakan. Nah itu hasil sewanya dari dijual cenah lebar, ya, disewakan terus kan, mungkin sekarang udah berapa tahun, udah 20 tahun itu dibagi-bagikan warisan, itu sudah masuk kategori waris. Jadi bagikan berdasarkan bagian waris. Jadi mau dijual bagikan langsung jelas. Dah sepakat tong dijual lebar, ya, mending disewakan terus. Kecuali kalau ada ahli waris, satu ahli waris, udah hitung waris. Ini nilai toko berapa? Misalkan 1 miliar. Saya beli, nanti uang stimulus itu dibagi-bagi ke ahli waris, beres. Tapi dari ini mah statusnya nggak mau dijual, sepakat. Tapi yang mendapatkan sewa toko itu yang dari anak pertama saja, anak yang lainnya nggak dapat, nggak boleh. Jadi harus tetap dibagikan kepada asobahnya, ya, kalau kasusnya semacam itu. Kemudian berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Wala itu
memiliki pertalian daging sebagaimana pertalian daging nasab. La yuba'u wa la yuhabu, tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan. Anak kan nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan, termasuk anak adopsi. Jadi si Ruben punya anak, meski itu sudah sah jadi anak dia, dalam Islam tuh nggak bisa, ya nggak bisa dibeli, nggak ada adopsi itu, tetap ya bukan anak dia. Ya si Bertrand itu tetap anak ibu bapaknya. Kalau ibu bapaknya sudah meninggal dunia, ya berarti nanti warisnya larinya ke keluarga nasab dia, nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan. Hanya karena keluarga si Bertrand itu menghibahkan ke si Ruben, udah ini silakan jadi anakku, nggak bisa. Loh matun tuh nggak bisa diperjualbelikan, termasuk wala. Ini yang dulu di bab Aisyah ya, yang Bariroh itu, kata majikannya, kalau kamu punya uang 9 uqiyah, silakan bayar sini, kamu merdeka. Kata Aisyah, sok saya bantu, karena dia minta bantuan pengen merdeka. Saya bayar, kan walanya jadi milik Aisyah, karena yang memerdekakannya Aisyah. Tapi kata majikan Bariroh, nggak bisa, walanya milik saya. Jadi si keluarga Bariroh itu majikannya nggak mau melepaskan walanya ke Aisyah. Nabi kan marah, nggak boleh, wala itu nggak boleh diperjualbelikan. Contoh Bilal tetap walanya ke Abu Bakar, nggak jadi ke Nabi. Zaid bin Harisah itu walanya tetap ke Nabi, nggak bisa ke Fatimah misalkan, karena Fatimah anak Nabi, nggak bisa ya. Tetap ke Nabi SAW, nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan. Tapi untuk konteks hari ini wala ini sedang tidak ada ya. Wala itu kan dari hamba sahaya itu dari perang ya. Kalau perang ka Israel tewak awewe geuli siji Pak jadikeun hamba sahaya silakan, itu hamba saya itu begitu, bukan TKI mah da tideuna gitu menang perang ya. Hamba saya itu dari perang, tawanan perang dijadikan hamba sahaya, itu halal. Kalau dimerdekakan kemudian jadi wala, bukan dari TKI. Terakhir hadis Nabi SAW, afrodukum Zaid bin Thabit, yang paling paham paroid di antara kalian adalah Zaid bin Thabit. Ini kasusnya kasus jadwal ikhwah, kakek dan saudara. Kalau ada yang meninggal dunia, ahli warisnya itu kakek dan saudara. Ayah sudah meninggal karena yatim, anak nggak punya karena belum menikah. Kalau secara fikih urutan saudara itu di bawah kakek, anak, cucu, ayah, kakek, saudara. Kalau ada kakek, saudara nggak dapat. Itu fikih Abu Bakar yang umum. Tapi kata Zaid bin Sabit, saudara dapat, kakek dapat. Karena secara hubungan nasab, kalau aku mage dekat ke saudara daripada ke kakek. Ya, lebih senasib sepenanggungan. Tapi memang bagian kakek jangan kurang dari sepertiga. Nah, itu dipakai dalam ilmu waris berdasarkan hadis Nabi ini. Jadi kalau ada perbedaan antara Abu Bakar dan Zaid bin Sabit, maka yang dirujuk adalah Zaid bin Sabit. Kalau kasusnya seperti tadi yang disebut jadwal ikhwah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bila yang bade naroskeun. Mangga Pak Ji. Kalau bagi waris tadi itu sebaiknya dilaksanakan, misalkan suami istri punya anak berapa, terus misalkan salah satu meninggal, itu ibunya atau bapaknya
bagikan warisnya enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang meninggal mempunyai harta, tentu dia bisa mewariskan. Nah, ini kalau misalkan yang meninggal tadi malah sebaliknya gitu, mempunyai utang gitu, apakah utang ini juga menjadi apa hitungannya seperti pembagian waris tadi enggak? Makasih Pak. Yang pertama, suami istri itu saling mewarisi. Dan dari sekarang harus sudah jelas dibedakan mana harta suami, mana harta istri. Kalau saya misalkan harta yang bergerak itu milik saya, rumah, mobil, sepeda motor, karena memang STNK-nya juga atas nama saya, sertifikatnya atas nama saya, belinya juga pakai uang saya. Harta istri itu yang saya berikan ke istri, lalu dia belikan emas, ya, itu harta istri. Kalau dia punya investasi lain, misalnya beli tanah, ya silakan, kalau itu uang dia berarti harta istri. Kalau bisnis berdua, maka harus jelas nisbahnya dari sekarang. Ini 70-30, 60-40 atau 50-50. Ya, soalnya pernah ada yang komplain ke kita, memang modal awal mobil rental itu dari suaminya, dari pensiunan, tapi dah suami nama cenah mobil rental nu mimiti. Sekarang sudah ada 10 mobil rental, yang 9-nya itu milik istrinya. Memang suaminya ikut menjalankan usaha, tapi yang dominan adalah istrinya. Ketika suaminya meninggal dunia, itu diminta oleh keluarganya. Istrinya nolak, dah ieu mah cenah usaha saya, yang menjalankan saya cuma modal awal saja suami kan sakit. Nah, itu dari sekarang sudah jelas, biar bapak tidak dituntut oleh keluarga istri jadi paseaban, atau sebaliknya, ya, keluarga istri tidak dituntut oleh keluarga suami, ya. Jadi sudah jelas, ada saksi bahwa bisnis ini bisnis suami, istri hanya bantu di buruhan, atau ini bisnis bersama, nisbahnya 50-50, agar nanti perhitungan warisnya jelas. Yang kedua, kalau meninggal salah satunya, berarti harta waris itu sudah milik ahli waris. Kalau suami berarti sudah milik istrinya, yang anak sudah milik anaknya. Menunaikan hak kepada yang berhaknya itu wajib disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kecuali kalau kasusnya ketika suami meninggal, anak-anaknya masih di bawah umur atau belum dewasa. Kan ada ayat Qur'annya di ayat kelima surat An-Nisa, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Kita jangan menyerahkan bagian waris kepada yang masih sufaha. Sufaha itu belum cakap mengurus harta, pegang sama ibunya. Tapi harus jelas mana bagian waris anak. Contoh ya, kemarin saya ngurus bagian waris keluarga paman saya yang di Garut. Ada bagian anaknya, ibunya yang di Garut sudah menikah lagi, sudah punya adik lagi. Saya titipkan ini uang milik si A, ya, adik ipar saya, adik ipar kapi adi lah, adik sepupu. Akang jeung teteh nggak boleh ngambil sedikit pun uang ini, kecuali nanti digunakan oleh anak yatim ini sesudah dia dewasa. Tahan untuk mengurus anak yatim, tadinya pahala nate, ya, pahala mengurus anak yatim itu kan nggak pakai harta anak yatim, tapi pakai harta kita. Boleh dipakai, tapi dengan ukuran wajar. Misalkan buat keperluan sekolahnya
Saya nggak punya pengurus anak yatim, ya udah pakai harta anak yatim yang dititipkan ke kita, boleh, boleh. Dan harus jelas transparan, ada saksi kan. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Ya, harus ada saksi. Ini harta si A saya pakai buat bayar sekolah si A. Jadi harta warisnya sudah berkurang dipakai bayar sekolah. Harus ada saksi keluarga. Sampai begitunya Al-Quran itu ayat 5 dan ayat genap, ayat 6 itu ya. Termasuk kalau itu kasusnya ibunya ya. Ketika suaminya meninggal, harta itu sudah berpindah ke pemilikan, bukan lagi harta suami dan ibunya, tapi harta ahli waris. Harta dia sebagai istri dan harta anak-anaknya. Harta anak-anaknya itu harus dijaga, dikasihkannya nanti setelah anak-anak dewasa. Kalau anak-anak belum dewasa masih diurus sama ibunya, boleh ibunya menggunakan harta anak-anak itu seukuran yang wajar, tong dipakai kawin deui. Pakai hajat kawin deui, pakai harta anak yatim. Alasannya ini harta almarhum, padahal almarhum sudah nggak punya harta. Ketika almarhum, harta itu sudah bukan lagi harta almarhum, harta ahli waris. Ini yang banyak keliru itu dipakai bisnis sama ibuna, dipakai kawin deui. Ya kalau bisnisnya jalan, bisnisnya mandek, kemudian pakai harta anak yatim, nggak boleh. Harus dijaga. Boleh mengambil asal syaratnya fakir, ya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau si ibu itu kaya, dia harus menahan diri, nggak boleh nyoceng harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia miskin, dia boleh ngambil harta anak yatim yang anak dia sendiri. Tapi kan sudah jadi harta milik anak dia, bukan harta dia. Boleh dengan cara yang wajar. Yang wajar itu yang adil, yang fair, tidak digunakan untuk kepentingan lain. Ini misalkan dipakai ngontrak imah, pakai bayar listrik, alasannya jangan anak yatim, padahal rumah itu dominannya dipakai sama dia, ya. Apalagi dia nikah lagi pakai rumah anak-anak dia, ya. Listriknya beaknya dipakai kumanih, nah pakai bisnis. Anak nama paling yang diajar unggul, tapi pakai harta anaknya, nah itu nggak wajar itu. Ya hati-hati, itu termasuk yang diancam di ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butuhinihim naro. Dia sedang makan minum neraka ke dalam perutnya kalau tidak amanah dalam harta waris anak yatim. Makanya sebelum ngebahas waris di ayat 11, di ayat 1 sampai 10-nya ngebahas dulu anak yatim. Ya. Anissa itu kan ayat 1 sampai 10 itu ngebahas anak yatim. Kenapa? Karena kasusnya banyak harta waris itu milik anak yatim. Dan ditujukan ke siapa? Ke ibunya, ke bapaknya kalau ibunya sudah meninggal dunia. Ke ibunya kalau bapaknya sudah meninggal dunia atau suami si perempuan itu. Jadi kalau persoalannya teknis menyerahkan itu nanti ketika si anak-anak dewasa. Tapi pembagian harus sudah dari sejak awal. Yang kedua, kalau utang itu tanggung jawab keluarga tanpa memperhatikan ahli waris. Siapa keluarga yang mampu untuk menggantikan membayar utangnya? Dari anak-anak namanya juga belum mampu, kecuali kalau anak-anaknya sudah mampu, itu tanggung jawab anak-anak. Ya. Makanya di semua ayat waris, baik di ayat 11, di ayat 12, itu sampai 4 kali, mim ba'di wasiyati yusi biha audain, mim ba'di wasiyati yuso biha audain. Jadi seandainya harta warisnya hanya cukup buat bayar utang, pakai bayar utang, jadi nggak ada waris, nggak ada waris. Malah kalau masih menyisakan utang, tanggung jawab
keluarga. Makanya di ayat utang, setiap kali kita berutang harus ada saksi keluarga. Di urang mah kebanyakan suami pamajikan age teu apal boga hutang, atau kebanyakan nama istri banyak, istri nganyuk ke tukang kredit salaki nage teu apal. Itu sebenarnya nggak boleh, harus ada saksi kan. Wastashidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan. Dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan atau empat perempuan. Itu untuk utang piutang itu. Di bank juga begitu kan, tapi nilai tertentu Pak Haji ya. Nilai tertentu misalkan berapa 50 juta harus ada saksi kan dari pihak keluarga. Ya, istilah harta gono gini nggak ada gitu ya. Sesuai kesepakatan. Kalau otomatis gono gini nggak ada. Sesuai kesepakatan, sesuai proporsi. Maaf Pak Haji, kenapa Hajinya pada surunut? Misalnya kalau ini terjadi banyak di mungkin karena ilmu agama belum tahu mungkin itu kan sudah jelas itu agak sama gitu Pak. Laki perempuan sama karena di laki itu juga perempuan satu. Kemudian apakah itu bisa terjadi? Apakah kita masuk dosa besar dan kemudian dianggap neraka kekal? Gimana Pak? Yang pertama, syubhat kalau membagikan harta milik dia sebelum meninggal dibagi rata. Syubhatnya di mana? Dia tidak mempercayai hukum waris. Bahaya itu. Sarwa jeung teu yakin Allah Maha Adil. Soke tanya kenapa dia bagikan capek-capek. Sebelum meninggal itu nanti ada di bab berikutnya kudu nate mikiran sodakoh, mikiran wakaf, lain mikiran dudunya jang anak incu. Untuk anak cucu sudah ada aturannya dari Allah. Kumaha Allah we. Ya harusnya sebelum meninggal itu memikirkan sodakoh kayak Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Saya mau meninggal, harta saya banyak, arti waris saya perempuan satu, boleh saya mensodakohkan 2/3 harta saya, kan gitu. Lain bagikan saja sekarang semua. Jadi cenah abdi ngeunah maut, justru jadi beban. Ya. Ditanya ku malaikat, kunaon dibagikan mimiti sieun. Sieun kana hukum Allah, syubhatnya. Meskipun kalau ditanya halal haram, ya halal tapi halalnya syubhat. Dari segi niat, itu bahaya. Niat itu kan kaitannya akidah. Yang kedua, membagikan waris karena tahu, sudah tahu tapi kemudian dibagikan rata, dosa besar. Dosa besar itu diancam tadi yudakhilhun naron khalidan fiha. Maksud khalidan fiha itu bagi orang kafir, kalau bagi orang Islam tidak selama-lamanya, tapi pasti masuk neraka. Moal kahapusku salat dosa gede. Bagaimana kalau sudah terjadi, semuanya harus ngariung, bagi ulang berdasarkan hukum waris. Kalau ada yang menolak, ya pernah ada yang curhat, saya laki satu-satunya, saudara saya semua perempuan, semuanya menolak. Ya udah, berarti saya jawab, bapak hakikatnya dizolimi oleh anak-anak saudara-saudara perempuan. Bapak mah nggak dosa, sudah menyampaikan. Jadi kalau mentok, ya udah, itu hakikatnya berarti ada hak waris kita yang diambil oleh orang lain. Jadi harta haram buat dia, kita sudah bebas. Harus dibagi ulang sesuai ayat terakhir surat sebelum ayat saum. Faman khofa min musin janafan au itsman fa aslaha bainahum, harus dibeberes. Ya, meskipun itu wasiat waris harus dihitung ulang. Maka Pak Haji,
Bila seandainya seorang ibu mempunyai 3 anak, tapi salah satunya itu dari ayah yang berbeda, apakah juga harusnya sama? Ya, sementara itu. Sementara Pak Haji. Ya, Pak Roid itu memang pasti lama di diskusinya. Yang pertama, harta waris dari seorang ayah yang meninggal dan seorang ibu yang meninggal sama, bedanya hanya di bagian suami dan istri. Kalau bapaknya meninggal, istrinya kan dapat 1/8 kalau ada anak. Kalau ibunya meninggal, suaminya si bapak dapat 1/4. Eta aja bedanya, sisanya anak-anaknya sama. Tapi yang disebut ahli waris itu anak kandung. Kalau anak tiri bukan ahli waris. Contoh, si bapak punya anak kandung 2 dari si ibu, punya anak tiri 1 dari si ibu, bawa si ibu. Dan si bapak ini juga ketika menikah dengan si ibu, si bapak bawa anak, si ibu bawa anak. Jadi ibu itu punya anak tiri, si bapak punya anak tiri. Maka ketika bapak meninggal dunia, yang dapat waris anak itu anak si bapak dari istri yang sebelumnya dan adiknya yang anak kandung dari istri yang baru. Sementara anak tiri bawa si ibu itu nggak dapat waris. Ya. Sebaliknya, ketika si ibu meninggal dunia, maka yang dapat waris itu anak bawa si ibu dan anak kandung dengan si bapak. Anak si bapaknya nggak dapat waris. Nah, yang nggak dapat waris ini 1 masuknya ke wasiat, nanti di bab wasiat. Jadi dianjurkan sebelum meninggal dunia kita harus menulis wasiat. Wasiat itu untuk yang bukan ahli waris dan tidak lebih dari 1/3. Si Neng anak tiri bapak tolong beri sekian juta. Yang kedua, anak tiri itu dapat bagian dari kesepakatan ahli waris. Surat An-Nisa ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Hadir kan jelas, anak tiri pasti hadir di kematian ayah tirinya, gak mungkin tidak hadir. Karena mereka hadir, mereka pun harus dapat rizki dari ahli waris dan perkataannya harus baik. Begitu, jadi bagian buat anak tiri dari wasiat atau dari pemberian ahli waris sesudah pembagian selesai. Mangga Baji, pangkarlah Baji. Ketika bapaknya meninggal, sekarang kekayaannya tidak diberikan. Itu bapak misalkan orang yang ibunya. Sebelum ibunya meninggal, ada salah satu anak meninggal. Kemudian nanti ibunya meninggal, ketika dibagi waris, cucu yang dari meninggal tadi bagiannya. Satu. Yang kedua, 2 dulu Pak Haji ya, pilih Abdi Koslet. ini menyambung dengan tadi. Saya dulu terbayang bahwa kekayaan bapak dan ibu itu harus terpisah berarti. Ya. Kalau bapak meninggal, berarti yang dibagikan itu yang Bapak saja. yang punya ibu aja. Bapak meninggal kan? Ya. Kalau bapak meninggal, Kalau suami meninggal, berarti yang dibagikan itu harta suami saja. dari istri aja. Ya. Ya, jadi
Ini yang kedua dulu karena menguatkan yang tadi. Kalau kasus saya ya, ketika istri saya meninggal dunia, yang dibagikan waris itu emas-emas dan tabungan istri saya saja. Sementara rumah, mobil karena milik saya tidak dibagikan. Ketika saya meninggal dunia, maka yang dibagikan itu rumah, mobil, motor. Sementara emas, tidak boleh tiga emas kan, pembagian tiga emas, nggak boleh pakai emas. Emas milik istri saya itu bukan waris yang harus dibagikan. Pertanyaan pertama, bagaimana kasus cucu dari anak yang sudah meninggal dunia? Pertama, harus dipastikan tidak ada paman dari anak itu yang laki-laki. Ya, kalau ada paman laki-laki, berarti statusnya anak laki-laki dari mayit kan, dari kakeknya. Berarti cucu itu terhalang, nggak dapat waris meskipun sudah meninggal dunia orang tuanya. Kalau dia cucu dari anak laki-laki yang sudah meninggal dunia, lalu bibi-bibinya semua perempuan, nggak ada paman, dia baru dapat waris. Tapi kalau cucu itu dari anak perempuan, bukan ahli waris. Contoh misalkan Pak Haji punya anak perempuan, anak perempuan itu punya cucu, anaknya punya anak, jadi cucu Pak Haji, lalieur ya. Ketika anak perempuan Pak Haji meninggal dunia, ya, maka dia hanya dapat waris dari anak perempuan Pak Haji saja. Dari Pak Haji nggak dapat waris karena statusnya cucu dari anak perempuan. Yang jadi ahli waris itu cucu dari anak laki-laki. Atau bapak saya lah, bapak saya punya anak 4 laki-laki, perempuan 1. Seandainya kami berempat bersaudara sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya jatuh ke cucu dari saya, ya, karena cucu anak laki-laki. Kalau dari kakak saya yang perempuan nggak dapat waris karena dia cucu dari anak perempuan. Nah, yang nggak dapat waris kayak tadi anak tiri dari wasiat atau sesudah pembagian waris, harus dikasih. Komo ustad menghitung nama. Apa ustad hadir didinya. Pandina dari lagi wahidah hadorol kismata. Ketika pembagian ada hadir anak tiri tetemerenya, cucu yang bukan ahli waris atau cucu yang terhalang. Kayak misalkan tadi saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia, harta waris bapak saya nggak dapat ke anak saya karena ya emangna, ya, emangna kan laki-laki, ya, terhalang oleh pamannya. Jadi anak saya nggak dapat waris dari kakeknya karena terhalang oleh paman. Nah, ini anak saya statusnya tadi wasiat atau kismah, ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu seringnya begini, kalau di KHI ya, Kompilasi Hukum Islam, cucu dari anak yang meninggal dunia itu statusnya sama dengan anak yang meninggal dunia, dan itu ditentang UMUI kumamanage etate teori ti Profesor Saha di ACC ku Pak Harto Kapungkur, dan sekarang belum diubah tuh KHI itu, masih dipakai di Pengadilan Agama. Dalil nanti karena itu sebagai mawali, padahal mawali di sana bukan ahli, khusus ahli waris, dia bukan ahli waris. Jadi itu mah mengadopsi hukum Belanda, ya. Jadi kalau ada 3 bersaudara, yang saudara pertama sudah meninggal dunia, ya, ketika si bapaknya meninggal dunia, ini anaknya sudah meninggal dunia duluan, nggak dapat waris kan? Nah, kalau dalam hukum Belanda, si waris anak yang sudah meninggal itu ditimbahkan ke cucu, dina KHI gitu. Ya. Nah, kita kalau bertarung sampai Mahkamah Agung pasti kalah. Iya mah make Mahkamah Agung, Mahkamah Allah we gitu. Enggak, soalnya buka fikih manapun ya, dek Kiai NU, Kiai Muhammadiyah, Kiai PKS, nggak mungkin ada yang membenarkan cucu menggantikan anak yang sudah meninggal, nggak bisa.
Kalau anak itu meninggal sebelum bapaknya, dia dapat waris. Iya gara-gara itu dibagikan enggal-enggal deh Pak Haji. Contoh ya, ini bapaknya meninggal dunia, teu dibagikan waris teh, anaknya keburu meninggal dunia. Nah, apakah anak meninggal dunia dapat waris? Dapat, karena ketika bapaknya meninggal dunia dia masih hidup. Kasusnya beda kalau ketika bapaknya meninggal dunia, dia sudah meninggal dunia duluan. Nah, kalau dalam hukum KHI, kompilasi hukum Islam dipakai di pengadilan agama, itu pakai KUHP Belanda. Digantikan oleh cucunya. Dan itu nggak benar. Cucunya itu harusnya dapatnya tadi wasiat atau kismah. Mangga Pak Haji. Ada satu keluarga besar. Dua we lah Pak Haji, kayak minggu payun we. Ada 10 anak. Keluarga besar anak. Dari 10 anak itu dari nomor 1 sampai 9 itu perempuan semua. Dan yang bungsu laki-laki. Semuanya sudah berkeluarga. Semuanya punya anak itu. Tetapi adanya 7 perempuan itu tidak sudah bersuami tapi tidak punya anak. Jadi ngumpet kakak-kakaknya itu. Nomor 7 itu meninggal dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan itu warisnya kemana itu, karena yang anak cucu itu yang sendiri. Warisnya itu pertama ke suaminya. Suaminya udah meninggal dunia. Ke ayahnya udah meninggal dunia juga. nomor 1 sampai 6 sudah meninggal. Ya, berarti ke saudara yang ada, ke kakak, ke adik yang ada. Baginya 2/1. Ya. Enggak ke anak kukut. Anak kukut kan anak saudaranya. Ya, anak kukut itu tadi Pak Haji wasiat atau kismah, karena dia sudah menemani hidup dari si ibu itu. Jadi sama sekali tidak kebagian. Enggak, bukan ahli waris. Nya kebagianna tina wasiat atau kismah. Sesudah pembagian waris itu harus dikasih, masa nggak dikasih? Dan dikasihnya itu bagaimana rapat dari para ahli waris. Cukup dulu Pak Hajinya. Ke ayah hiji deui ya sabab deui ke pada salah ladir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.